107.7 FM Radio Mosin Tuwu bersuara untuk perdamaian dan keadilan Tanah Poso. Corong suara rakyat yang memilih. Selamat malam, ini Bapak Kasang Kumpo. Kita jumpa lagi dalam acara Sekitar Kita Pasimbaju Ri Oyota bersama saya Mkai Uva. Nah, pada malam hari ini Bapak Kasang Kumpo, topik kita ini unik nih, menarik sekali nih topik kita pada sore dan malam hari ini, yaitu seputar Ramadan dan Lebaran ya di kota Tentena. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan, Lebaran di kota Tentena, dan saya sangat berterima kasih karena Bapak Imam Masjid Besar Baitullah Tentena sudah berkenan untuk berbagi cerita di Radio Mosin Tuwu. Mau berbagi cerita untuk ini Bapak Kasang Kumpo pendengar di Mosin Tuwu pada saat ini. Nah, sekarang saya sudah bersama-sama dengan Pak Imam Masjid Besar Baitullah Tentena sekarang ini. Selamat malam Pak Imam. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Ya, kita sudah bisa ketemu saat ini dan Bapak berkenan untuk ya kita bincang-bincang ya untuk di seputar bulan Ramadan dan juga besok Lebaran. Ya. Bisa dipastikan besok ya? Bisa, oke. Jadi ya kita sangat bersyukur untuk itu. Nah, pertama-tama mungkin pendengar Radio Mosin Tuwu ingin mengenal Bapak lebih jauh. Iya. Sekarang bahkan baru dikenal sebagai imam. Tapi kan pasti punya nama. Nama saya. Iya, mungkin Pak Imam boleh memperkenalkan diri sedikit ya. Perkenalan saya ini, nama saya Ahmad. Asli Bugis Sidrap. Sidrap. Ya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi saya berdomisili di sini pada tahun 2013. 2013 ya. Berarti sudah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Baru ketemu kita mungkin pernah kita ketemu di jalan. Oh, pasti. Saya tahu. Pasti. Jadi saya juga bersyukur kita bisa ketemu. Iya. Saya Yombu. Tapi kalau di radio dikenal dengan Kai Uva. Iya, Kai Uva berarti ayam berambut putih. Iya, terus Pak, bagaimana ya? Jadi Pak, awal saya di sini Pak, awalnya itu kan masih Pak Imam almarhum itu saya masih dapati. Sekitar itu 3 bulan 4 bulan. Saya ada di sini. Iya. Jadi itu pada waktu itu bukan saya didatangkan status sebagai imam untuk membantu Pak Imam almarhum. Begitu. Iya. Jadi pas almarhum meninggal, dimusyawarahkan, dirapatkan siapa yang bisa menggantikan. Iya. Jadi pada waktu itu saya ditunjuk. Jadi saya bilang, mohon maaf kalau saya sekarang ini mungkin saya tidak bisa mengambil kepastian. Iya. Saya bisa Iya. karena baru 3 bulan 4 bulan. Iya. Jadi pada waktu itu Pak, jadi saya memberikan suara sedikit kepada teman-teman. Iya. Begini, kalau memang tidak ada selain daripada saya punya usul. Kan kita punya kepala KUA di sini. Oh iya. Apa salahnya kita mengalihkan jabatan ini untuk sementara dia menjabat KUA untuk Imam Tentena. Ya, jadi begitu. Kita datangi Pak KUA, sepakat pada waktu itu tidak datangi. Pak KUA bisa siap, tapi yang pelaksanaannya ada yang siap yang selain daripada saya. Karena otomatis Pak KUA mungkin hari Sabtu sebalik ke Poso. Nah, pada waktu itu
saya berbicara sendiri dengan dia, minta maaf Pak, bahwa kalau masalah kegiatan pelaksana tugas keibadatan seharian saya siap. Oh, Saya siap. gitu ya. Yang penting kita atas nama sementara ini Iman Tentena kita mengambil KUA. Begitu ceritanya. Oh gitu ya. Jadi 1 tahun kemudian Pak, 1 tahun kemudian Pak KUA, karena dia saya mungkin dia so bisa ini kan sudah 1 tahun. Nah, dia kembali kepada saya. Kalau saya sudah cukup 1 tahun, tidak bisa lama saya menjabat ini. Nah, namanya pekerjaan tidak boleh 2 pekerjaan kita. Cuma untuk sementara sudah 1 tahun lumayan. Iya. Jadi alangkah baiknya kami meminta kesediaan. Kalau memang siap, saya sampaikan kepada Kemenat di Poso supaya dia melantik sendiri pada waktu 2000, kalau saya biasa 2015. 2015 ya. Iya. Biasa pengangkatan keluar SK selaku imam. Jadi itu Pak, artinya jalan-jalan awal anunya di sini ya boleh dikata memang Tuhan yang panggil saya. Karena tidak pernah saya terbayangkan sebelum itu Pak saya mau ke Poso, ke Tentena. Oh iya. Tidak pernah. Kebetulan orang di sini mungkin kita kenali Haji Madin yang penjual emas itu yang di pasar. Oh begitu. Iya. Kebetulan pada waktu itu dia selaku ketua panitia masjid. Oh di sini. Di sini. Jadi saya ketemu di Selatan di tempat keluarganya itu, saya di macam istilahnya di kontrak di masjid itu. Saya ketemu di situ. Oh di masjid Nah, yang di masjid yang di selatan. Iya. Kebetulan itu mungkin kalau saya tidak salah itu ketemu lebaran kurban. Oh iya. Dia balik kampung. Ketemu di situ, dikasih cerita ini Pak. Saya ketemu di situ, saya saling cerita, saling menanyakan perkenalan. Kita tinggal di mana? Saya di sini. Nah, ternyata yang satu kampung saya itu ada keluarganya di situ. Ada keluarganya di situ. Ya langsung dia cerita, kita silakan. Nah, ngobrol sama saya, siapa tahu ada yang bisa seperti kita. Saya butuh di masjid kami di Tentena. Oh begitu. Nah, gitu ceritanya. Iya. Jadi itu Pak, artinya mungkin 2 tahun itu bicara itu saya simpan, tapi dia mengambil minta nomor HP saya, saya kasih, tapi saya tidak pernah. Tidak ingat lagi ya. Iya. 2 tahun kemudian itu dia habis call. Langsung kan saya simpan nomornya. Oh iya. Jadi saya tahu namanya. Oh ini. Oh berarti ini dia tahu saya ini so habis kontrak. Di sini. Begitu dia tanya-tanya sama warga di situ. Nah, pas saya angkat, saya mau ketemu. Saya dengar kita sudah di sini. Iya. Saya mau ajak ke Tentena. Iya. Memang itu pada tahun itu 2 tahun itu saya ingat. Oh, terima kasih banyak. Oh iya. Terima kasih banyak. 3 hari 3 malam saya minta kesempatan karena tidak mungkin saya langsung saya mau koordinasi dengan keluarga. Betul. Ya. Karena ada punya keluarga pernah tugas di Poso itu yang menceritakan keluarga saya. Begini. Nah, jadi awalnya itu Pak, istri saya dia menolak. Dia menolak. Kalau memang bapak mau kepingin dia mau nekat mau ke Tentena, silakan pergi. Oh, iya. Silakan pergi, tapi saya tidak ikut. Wow. Saya bilang begitu. Iya. Jadi tidak apa-apa. Artinya sementara kan, saya maklumi memang kan, biarlah saya. Jadi 3 bulan itu Pak, setiap 1 bulan di sini saya cuti 1 minggu paling saya pulang.
Jadi berjalannya ini sudah 3 kali 3 bulan, hampir 4 bulan. Nah, situ saya sudah hampir 4 bulan di Tentena. Saya telusuri di Tentena. Saya punya perasaan ada bagus. Nah, begitu ya? Ya begitu. Oke. Jadi waktu saya diajak di Tentena pada waktu itu sama Haji Mading, karena itu juga kesimpulan saya, Haji, jangan sampai kita kecewa. Saya sampai di situ cuma 1 minggu 1 bulan saya tidak bertahan, dan tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting sudah ke Tentena, melihat Tentena bagaimana Tentena. Mau tinggal tidak tinggal, saya ikhlas, artinya saya terima. Yang penting nyawamu saja saya tidak tanggung kalau begitu. Jadi itu saya mengambil kesimpulan juga sama istri saya. Jadi sekarang sudah hampir 4 bulan saya bolak-balik ke Tentena. Jadi saya kepingin kita sama-sama. Kalau memang tidak mampu 1 minggu, 1 bulan, 1 minggu saja. Kamu lihat situasi, kalau memang tidak mampu. Tapi itu dengan cerita ini Pak, artinya saya itu masih ada tas di sini saya tinggalkan. Kalau kita nanti sampai kamu tidak mampu, saya angkat juga tas kita pulang. Kecuali ada pengecualian Pak. Kecuali kamu rela kamu di poligami. Itu memang. Kecuali. Kecuali saya berani tinggal di situ. Kecuali kamu mau rela ikhlas ya. Iya. Pasal dia berpikir itu, saya kesal. Penasaran kamu? Kalau tidak mampu 1 bulan 1 minggu, kita coba dulu. Iya. Ini begitu Pak. Sampai seterusnya itu alhamdulillah sampai sekarang. Bisa sekarang ya. Bisa. Wow, luar biasa ini sejarah ya. Jadi ternyata tidak gampang. Tidak gampang Pak. Tidak gampang. Pertimbangan ya. Iya. Dan ya betul seperti Pak Imam katakan bahwa ini benar-benar Tuhan yang ngirim ke sini, karena beberapa bulan setelah di sini ternyata imamnya meninggal. Iya, meninggal. Padahal sehat. Sehat. Itu pada waktu itu Pak Imam itu sampai dia menjelang sakit itu tidak pernah ketemu. Karena itu pada waktu itu masa 1 bulan saya balik. Jadi sementara di kampung saya pada waktu itu balik itu dia kena stroke. Jadi 1 minggu saya balik sudah dirujuk ke Poso. Jadi tidak ketemu. Nah, tidak ketemu. Saya mengusulkan ke teman-teman di sini kita pergi ketemu jenguk Pak Iman di rumah sakit. Ternyata kabar sudah dibalikan ke Uikuli. Begitu anunya. Betul, ya. Jadi begitu dia nanti itu yang teman itu nanti. Jadi kan saya tidak bisa karena belum tahu ini jalannya ke Poso sebelum pernah. Iya, betul. Jadi saya menunggu di situ sampai 1 bulan itu lagi saya balik lagi. Nah pas itu di Selatan saya dikabari sama meninggal Pak Imam. Gitu ceritanya. Itu jalan-jalannya saya. Iya, betul. Jadi memang Pak Imam memang diutus ke sini. Tapi sampai sekarang betah ya. Iya. Istri, keluarga semua. Sudah senang. Iya, jadi sudah berarti dilantik itu 2015 ya? Iya, 2015. Iya, jadi sudah hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun. Tapi memang masuk ke single dulu 2013. Mulai penjejakan gitu ya. Penjejakan. Iya, tentu pengalaman setelah melihat selama kurang lebih 10 tahun ini, ya pasti Pak Imam juga sudah melihat bagaimana keadaan jemaah di sini, perkembangannya selama 10 tahun ini gimana kira-kira. Iya, bisa Pak Imam ceritakan sedikit ya. Di sini suasana kalau lebaran, 2 lebaran ini yang paling unik saya rasakan kalau lebaran Idul Fitri. Idul Fitri. Karena ini lebaran Idul Fitri banyak saudara kita yang mudik bertemu keluarganya. Betul. Jadi
Saya merasa istilahnya ini mau tak mau tetap saya bertahan. Iya benar iya. Karena namanya tugas ya mungkin Jawab kita di sini, bertanggung ya. jawab. Sebenarnya saya kepingin juga mau kumpul dengan keluarga saya, tapi apa gua ya Iya. demi umat saya Iya. rela. Jadi selama berada di sini tidak pernah tetap bertanggung jawab tetap di sini. bertanggung jawab. Oh iya. Wow. Gitu. Luar biasa itu ya. Nah, jadi ke perbedaan Idul Fitri dengan Idul Kurban. Nah, Idul Kurban di sini kayak apa namanya? Lebih saya kalau lebaran kurban di sini daripada di kampung. Kenapa? Di kampung banyak pemotongan di tempat-tempat yang lain. Iya. Kalau di sini terpusat di terpusat di sini. sini. Betul. Oh iya. Nah, di situlah saya terkumpul juga teman-teman. Istilahnya bersatu. Iya. Jadi itulah yang saya rasakan kalau kurban. Iya. Lebih saya Di sini ya. Iya. Iya. Kalau perkembangan umat selama kurang lebih 10 tahun, Pak Imam rasakan gimana? Perkembangan kurang di perkembangan umat ini, Pak. Iya. Awalnya itu saya sampai di sini saya pernah cek yang kakak muslim paling tinggi 150 ya? 2015 itu. 2015, oke. Nah, sekarang tahun 2000 berapa ini? 2023. Sebelum corona. Oh, sebelum corona, Nah, 2019. Iya. Itu sudah mencapai 500 kakak. Wow, bagus. Oh iya. Perkembangan Sebelum corona ya. Nggak tahu sekarang ini apa, yang jelas ini so meningkat. Meningkat tuh? Iya, meningkat, Pak. Tapi kehadiran di Jumatan juga luar biasa. luar biasa ya. Iya. Siap. Oh gitu ya. Iya. Nah cuman kalau Lebaran Idul Fitri berkurang. Iya, ya? kurang. Memang rasakan kurang betul. Tapi kalau Idul Kurban tidak banyak yang mudik? Tidak banyak. Tidak banyak ya? Ya banyak yang paling 1 orang 2 orang. Oh begitu ya. Lebih banyak tinggal. Lebih ya? banyak tinggal. Oh jadi rame ya? Rame. Pak Imam juga senang. Iya. Nah, di sinilah Pak artinya kita melaksanakan kegiatan itu di antara sampai dari camat itu pemerintah kita itu kita perhatikan, kita berbagi. Gitu ya? Ya, kita berbagi. Sampai keliling ke tetangga kita ini. Oke. Itulah saya kesyukuran selama saya di sini saya tidak pernah lepas dari pemerintah dengan saudara-saudara kita yang tetangga di sini. Ya. Perasaannya Pak Imam selama kurang lebih 10 tahun di sini bagaimana penerimaan masyarakat sekitar? Luar biasa dia, artinya banyak yang sangat artinya dia menganggap saya mungkin kamu artinya faktor istilahnya bisa dikatakan sehingga umat muslim semakin banyak. Itu yang dia sering dia katakan. Itu ya. Itu Tuhan yang kami. Artinya cuma saya berdoa supaya kita kebersamaan di sini. Tapi masyarakat sini terima ya, tidak ada persoalan ya. Ada. Oke, kita bersyukur lah gitu ya. Iya. Karena ya boleh dikatakan kalau di sini kan mayoritas Kristen, kan? Iya. Tapi Pak Imam merasa damai. Iya. Dimanapun saya Pak. Oke. Karena saya posisi saya bukan cuma di masjid saya. Saya juga petani. Jadi saya bergabung dengan petani. Petani itu rata-rata petani itu sampai di mana dia kena saya. Iya. Walaupun bukan walaupun bukan muslim ya, masyarakat di sini petani itu banyak yang kenal kena ya. saya. Ya, oke. Iya. Jadi kalau kegiatan di sini misalnya kalau apa ya seperti bulan puasa ya, gimana ceritanya kalau bulan puasa di sini setelah beberapa tahun di sini? Kegiatan umat apa?
Ya seperti biasa Pak, artinya walau saya ini di sini apa namanya waktu puasa itu Pak, sama perasaanku di kampung di sini. Gitu ya. Artinya, walaupun sama dia dari ini memang kita tuh artinya kita tidak itu sudah niat kita sudah Iya, begitu ya. Oh iya Begitu. iya iya. Kalau saya ketemu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar ini, Iya. kita merokok ini Pak. Silakan masalah. Oh Tidak iya. ada masalah. Iya, betul betul. Saya itu kalau seumpama sama-sama saya Iya. itu saya lah tidak suka. Kalau memang kita saya sudah sudah siap ya. siap. Sudah siap, betul betul. Oh. Ya, itu salah satu keunikan ya di Tentena ya, ketika Pak Imam ya teman-teman muslim berpuasa di sini, di mana masyarakat pada umumnya ya betul ya. Warung-warung dibuka dan iya, di mana-mana kegiatan seperti biasa. Tapi berarti Pak Imam dan teman-teman yang lain sudah siap memang. Sudah siap. Jadi iya. Tapi saya pikir itu lebih teruji lagi ya puasanya itu. Ya. Artinya memang kita punya sudah istilahnya tidaklah Gitu ya. Iya. Betul. Tiada merasa bilang bagaimana ini macam kita lapar ini Aduh, minta maaf ini ada. Oh, jadi itu salah satu hal yang yang uniknya ya dilakukan di bulan-bulan puasa kemarin ya. Iya. Baru 3 tahun ini kita tidak mengadakan seperti Ramadan itu sebelum itu Pak, kita sering mengadakan seperti Ramadan ini mengundang kita semua yang dua tetangga di sini. Oh gitu ya. Sama-sama makan. Gitu ya. Semulai kopi itu sampai sekarang itu Pak. Iya. Belum ada sedia dari pemerintah perperanya ini. Kalau tahun-tahun lalu Pak, saya ingat itu sudah 3 kali kayaknya itu dari dana-dana dari Kisra itu yang. Oh begitu ya. Oh iya. Ini sekarang belum. Sudah lewat setiap ada ini. Oh iya. Yang mulai dari kopi itu sampai Oh sekarang. iya. Sebelum kopi itu kita paling 15 hari, paling lambat 15 hari masuk puasa itu kita sudah datang untuk kegiatan makan bersama. Itu dan dari Kesra ya? Iya. Oh iya. Dari Mungkin sekarang uangnya habis di Covid. Habis di Covid kemarin ya. Iya. Jangan sampai iya. Tapi kegiatan artinya kegiatan selama bulan puasa saya pikir sama saja ya ketika Pak Imam ada di Sidrap sana dan sekarang ada di sini. Iya. Rutinitas berpuasa itu sama ya kegiatan. Hampir saya sama ya. saya. Cuma yang uniknya itu yang tadi ya. Iya. Uniknya itu bahwa ya berpuasa di lingkungan Kristen boleh dikatakan memang lain lagi ya wajahnya gitu ya. Iya, luar biasa itu. Nah, jadi besok kita berharap bahwa Lebaran sudah besok ya. Iya. Lebaran. Jadi apa saja persiapan nih untuk Lebaran besok nih, Pak Imam di sini dengan situasi yang agak sepi gini. Ya kalau persiapan saya ya artinya apa adanya karena saya istri saya balik di kampung. Oh sudah. Iya, sudah mudik. Jadi mudik gitu. Apa adanya saya Kalau suasananya Pak di sini dengan di kampung ya memang jauh beda. Pasti iya pasti itu ya. Jadi untuk sholatnya besok udah disiapkan? Iya, sudah semua ya. Sudah semua. Itu biasa kalau sholat idnya besok itu kira-kira sebanyak berapa orang yang masih tersisa di sini? Paling saya perhitungan itu paling 3 sap 4 sap. Gitu saja gitu ya, itu yang ada sekarang ya. Ya saya lihat toko-toko di sepanjang jalan ini udah pada tutup ini kan? Iya, toko-toko udah. Sudah banyak saya lihat itu. Iya. Ini kalau satu saf ini? Iya, satu saf gitu ya? Iya. Tapi kalau 3-4 itu lumayan juga nih. Iya, artinya masih ratusan orang. Iya, masih
Kalau teman-teman dari Poso Energi ada juga yang di sini? Ya, Atau mereka punya di saya sana? dengar ada juga dia memang ustaznya dia mudi, tapi katanya ada yang dia persiapkan dari Poso. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Ustaz yang bisa dia Iya. gitu saya dengar. Di sana itu ya? Iya. Iya, karena pasti ada juga yang tidak mudik mereka. Iya ada, Ada pasti ya? ada. Yang harus Iya, iya. di tempat ya untuk Ada. jaga. Jadi besok ini habis sholat idnya, terus kegiatan selanjutnya apa Pak Imam? Ya paling acara-acara makan-makan. Acara makan-makan aja, Cari ya? yang teman-teman Teman-teman yang ada. biasanya. Oh iya betul ya. Cari yang teman-teman yang ada persiapannya. Iya betul. Karena ibu sudah pulang. Iya, iya, gimana? sudah. Nah setelah beberapa waktu misalnya, apakah ketika apakah tidak tahun-tahun kemarin ini Pak Imam setelah misalnya seminggu 2 minggu tidak pulang ke tidak cuti gitu? Ya kemungkinan besar ini belum pasti. Cuma Belum pasti. saya rencana tapi ini mudik juga. Iya, toh? Paling 1 minggu paling lambat. Iya gitu ya. Iya, Iya. Toh? Dari tahun-tahun begitu biasa. Bisa begitu ya? Ya, yang penting bahwa tanggung jawab Ya, besok nah. sudah dilaksanakan, Sudah setelah semua dilaksanakan. sudah jalan, ya beberapa Kan sudah karena boleh. yang teman-teman yang lain itu yang mudik itu kemungkinan besar Sudah balik. ya, balik. Iya. Iya, iya. Kalau Pak Imam cuti begitu ada yang gantikan? Ada. Ada ya? Selalu ada ya? Iya. Bagus begitu ya. Memang sudah kita sepakat. Sudah sepakat ya? Iya, jadi pasti Pak Imam merasa agak unik juga Iya, nih. iya. Jadi dulu itu pertama dari selatan ke Sulawesi Tengah langsung Tentena ya? Langsung Tentena. ya? Langsung Tentena. Oh. Tiada yang dari sana ke Aha. baru ke sini tuh. Itu ya? Iya. Iya, iya. Tadi sudah diceritakan bahwa Pak Imam merasa di sini, ya apa ya, tentram lah. Iya, iya, iya. Iya, ibu juga betah di Betah. sini, ya, iya, Iya. betah ya. Nah, tapi bagaimana harapannya Pak Imam ya untuk kehidupan kerukunan beragama di Tentena ini khususnya? Apa kira-kira harapan-harapannya Pak Imam yang bisa disampaikan kepada kita yang di saya- sini? Ya cuma paling harapan saya artinya merasa bersyukur, saya berterima kasih banyak kepada saudara-saudara kami di sini adanya menerima kami. Saya memang tahu saya punya diri, saya istilahnya merantau di Tentena. Iya, iya. Jadi itulah saya merasa bersyukur adanya pemerintah dan tetangga-tetangga saudara di sini bisa menerima saya. Gitu. Itu. Ya, 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 ya. Dan kedepannya tetap bagus. Iya. Kita Nah. pasti kita Iya, iya, iya. mau capai itu. Betul. Ya ada yang kita mau mengingat itu yang Iya, betul. sudah betul. yang lalu. Yang lalu sudah berlalu. Iya. Itu kita anggap itu kecelakaan saja lah. Iya, iya. Iya, toh. Nah, sesuatu yang sama-sama kita tidak inginkan. Iya, iya. sebenarnya, toh. Iya. Jadi, itu harapannya ya. Iya, iya. Supaya ke depannya ya kerukunan kita semakin erat, toh. Iya. Karena ternyata lebih enak kan hidup damai begini. Iya, kan? iya, iya. Kita bebas juga Pak Ustadz mau ke apa ini? Ke kebun, ke Kebun, iya, iya, iya. Ya. Punya kebun sini? Ya belum. Belum ya? Belum. Sawah? Sawah masih punyanya orang yang Punya orang digarap. Oh ya. iya, gitu ya. Punya kita syukuri masih ada yang bisa kita. Oh iya. Dicari-cari ini Pak Imam di sini. Masih ada itu pasti. Supaya semakin betah tinggal Iya, iya, di iya. Tentena toh?
Iya, jadi gimana himbauan Pak Imam untuk umatnya Pak Imam sendiri di Poso dan lebih khusus lagi kita di Tentena, ya? Kalau harapan terhadap masyarakat pada umumnya supaya seperti Pak Imam katakan tadi ya, supaya kita masyarakat di sini tetap bisa menerima kehadiran, toh? Kehadiran Pak Imam di sini bersama-sama bergaul, toh? Nah, untuk umat Pak Imam sendiri gimana harapan-harapannya ke depannya? Ya, kalau masalah umat kita ini artinya dia banyak yang apa kira-kira dibuat masalah program-program ini kedepannya ini ya tentu kita semakin mau berkembang kita punya ya itu kita cita-cita kita supaya kita aman dan istilahnya sejuk lah, ya. ada rasa sejuk Ya. masa umat itu ya lebih senang dia artinya selama ini dia senang selama kita Pak Imam ini sudah bisa bertoleransi orang-orang di sini, itu yang pernah saya dengar. Jadi harapan saya ini artinya mudah-mudahan ini bisa memaklumi keadaan di sini seperti saya. Oke. Gitu. Iya. Itu saya sering Itu ya. Iya. Sedang disampaikan kepada umat ya. Iya. Artinya kita harus menganggap di sini, jangan kita punya merasa saya bisa. Artinya kita anggaplah kita sungguhlah kita dikasih. Iya. Ya. Menarik gitu ya. Ya, karena emang untuk membangun kerukunan memang kita harus kerjasama. Gitu, Iya. Kan? Kita harus kerjasama supaya bagus lah masyarakat kita di sini. Dan memang saya pikir peranan Pak Imam di sini cukup strategis ya untuk membawa umat untuk apa ya? Untuk kita boleh saling menjalin hubungan ya. Iya. Jadi saya pikir itu menarik Pak Imam. Tugas, artinya tugas juga tidak ringan sebenarnya. Berat kalau bagi saya, tapi ya syukurlah. Ada yang di atas sana yang memimpin ya, mengatur ya. Kita serahkan. Iya benar. Tinggal kita yang kita berharap lah. Ya, artinya kami juga sebagai masyarakat di sini senang juga dengar kesan-kesan tentang masyarakat yang ada di sini ya. Yang Pak Imam temui di sini sejak datang dulu ya. Pertama coba-coba ya. Kemudian setelah merasa oke, mencoba mengajak istri untuk istri juga mari coba-coba dulu. Tapi ternyata sudah bisa bertahan sampai 10 tahun sekarang ya. Iya, itu berarti masyarakat di sini ya bisa lah. Ya. Kalau masjid ini sendiri sudah 100% selesai? Ya saya anggap ini sudah tinggal kita di pekarangan pekarangan masjid ini masih mau dibikin blok. Oh itu mau ditata lagi ya? Oh iya paving ya. Kalau di paving supaya lebih rapih lagi deh kalau paving ya. Kita punya perencanaan. Gitu ya, itu program ke depannya. Iya. Ini udah asik ini. Keren sekali. Oke.
Terima kasih Pak Imam ya. Sama-sama. Kita sudah bisa ngobrol ya, berbagi dengan pendengar-pendengar di Mosin Tubuh ini, khusus cerita tentang seputar Lebaran Idul Fitri. Karena masih banyak orang tidak tahu saya punya riwayat sampai di sini. Iya betul, iya. Iya. Pak Ahmad tadi kan? Iya, Ahmad. Pak Ahmad ya, iya Pak Ahmad namanya ya. Iya. Putra putri ya alhamdulillah sudah selesai di fakultas di Palu itu apa namanya? Tadulako. Iya, Tadulako. Iya. Sudah hampir 1 tahun ini sudah selesai yang anak pertama, yang kedua menyusul di Unhas, tinggal menunggu wisudanya. Luar biasa. Ya, gitu ya. Kemungkinan nanti karena dia jurusan dia politeknik. Ya ambil itu yang Unhas. Kemungkinan kita bersama nanti di poso. Kita coba kita mau lamarkan di poso. Poso kakak. Iya, betul. Oh iya. Oke. Oh 2 orang ya? 2 orang, satu anak putri, satu laki-laki. Empat orang. Oh 4 ya? Ya, 2 sudah hampir selesai, dianggaplah selesai. Iya. 2, satu masih sekolah di SMP kelas 2. Iya. Yang terakhir bungsu itu masih kelas 4 SD. Wih, jaraknya jauh-jauh ya. Ya. Oke. Yang 2 ini antara 1 tahun lebih saja. Yang 2, yang dua adik-adik ini. ya? Oh iya. Yang ini yang 2 ini ya. Oh, yang kakek ini. Oh iya. Itu ya. yang adik itu yang jauh ya jaraknya ya. Iya. Oh. Yang mereka sudah lahir di Tentena? Yang 2 yang tidak ada. Yang adik masih di selatan. Oh, masih di selatan ya? Oh iya, harus 10 tahun. Oh betul. Iya, masih di selatan ya. Oke, Pak Imam. Terima kasih sekali lagi kita sudah boleh diterima di sini untuk bincang-bincang ya. Iya, atas nama Radio Mosintu dan juga umat di sekitar sini mengucapkan selamat Idul Fitri untuk besok ya. Iya, luar biasa ini ya. Selama sebulan berpuasa, semoga ibadahnya diterima ya. Itu yang paling penting, dan kedepannya Pak Imam boleh lebih sukses lagi lah membina umat di sini ya. Nah, supaya kita tetap hidup rukun bersama-sama di sini, kita bangun menciptakan masyarakat yang tentram, toh. Kalau semuanya damai kan kita enak cari hidup gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemanapun kita melangkah. Iya, iya. Jadi ya, kami berharap Pak Imam betahlah di sini ya. Ya, mudah-mudahan hamba doanya. Iya benar. Ya. Bersama umat yang lain toh. Oke. Jadi ini Bapak Kasang Kompo. Begitulah bincang-bincang dengan Pak Imam Masjid Besar Baitullah di Tentena ini, Pak Ahmad. Iya, yang sudah berkenan berbagi cerita. Jadi kita sedikit ya punya gambaran lah bagaimana teman-teman muslim di kota Tentena ini merayakan selama bulan Ramadan mereka menjalankan puasa ya dengan situasi dan kondisi di Tentena dan sudah terbiasa seperti itu ya. Ada suasana yang unik memang di sini ya, ada suasana yang unik dan luar biasa. Kita sudah berbagi cerita pada saat ini, kita juga mendengar bagaimana perasaannya Pak Imam setelah boleh membina umat di sini. Pak Imam juga merasa betah di Tentena ya. Iya. Jadi ungkai rei moriunya ini Bapak Kasang Kompo. Data moga aga moriunya ribu pasin bajuta. Sekali lagi terima kasih banyak. Ohayo pakaroso. Itu DP. Terima kasih Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti sudah datang itu baru kita ajak Bapak ke. Nah, iya. Iya, supaya kenalan. Iya. Berapa menit? 40. 40? Oh, lumayan. boleh. Mungkin 1 jam ya. Iya.